Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita kembali ketemu pada hari ini dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Alhamdulillah kita ucapkan sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita insya Allah akan membahas tema yang akan kita persiapkan ke depannya menghadapi bulan Zulhijjah, yaitu Hari Raya Idul Adha. Kita jauh-jauh hari sudah membahas ini supaya ibadah tersebut benar-benar kita renungkan, yaitu tema kita pada hari ini perspektif tasawuf dalam ibadah kurban, yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz As-Sok Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS MA MBA PhD. Beliau merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren atau Tahfiz Baitul Mustaghfirin dan pimpinan dari Majelis Zikir Tazkirah Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Buya, hari ini kita dapat berdampingan kembali nih Buya. Alhamdulillah. Sudah cukup lama tidak ketemu, rindu rasa di hati. Masya Allah, kalau berdampingan dengan Buya ini setel bajunya harus putih nih Buya nih. Biar connect nih Buya. Amin. Buya, pesantren bagaimana Buya kondisinya? Alhamdulillah, pesantren kita pesantren tasawuf Tahfidz Quran Baitul Musafir Al-Amir saat ini terus tumbuh berkembang dan sedang menerima santri baru untuk tahun ajaran 2023-2024. Mohon doanya, mudah-mudahan tahun ini santri kita makin banyak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehat selalu Buya ya. Amin, amin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita juga dihadiri oleh ibu-ibu dan generasi muda yang Masya Allah semangat luar biasa tadi melantunkan zikir yang cukup syahdu dan menenteramkan hati. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak mudanya belum menjawab karena tak saya tegur ini Ibu ya. Karena mereka belum merasakan sebagai ibu-ibu nih. Mereka masih merasa masih muda. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Adik-adik sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi kok ibu-ibu yang kuat suaranya ya? Biasanya yang muda nih yang keras nih Bu ya. Ini ibu-ibu luar biasa nih Bu ya. Ada yang berlebih lagi menjawab. Alhamdulillah sehat katanya Bu ya. Baik, yang pertama ini ada hadir dari Majelis Ta'lim Tazkirah Sumatera Utara yang berbaju putih. Masya Allah. Tadi anak-anak dengan cucu sudah dikasih tahu Ibu supaya ditonton Ibu ya. Udah, alhamdulillah. Baik, selanjutnya ini dari Majelis Ta'lim Aisyah Al-Jihad. Masya Allah. Udah izin sama Bapak kemari Bu ya. Masya Allah. Kemudian yang terakhir ini dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Agama Islam. Masya Allah. Adik-adik tadi naik apa kemari? Naik kereta ya, tidak naik odong-odong kemari ya. Biasanya kan jiwa muda nih Buya kepingin naik yang rame-rame nih Buya ya. Masya Allah, ini mahasiswa-mahasiswi Buya juga nih yang mengajar Buya ya. Masya Allah. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami nanti mengajak Anda untuk bertanya dengan Buya dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 081161000386. Dan nanti juga ibu-ibu kami berikan kesempatan bertanya dengan Buya nanti, insya Allah nanti dalam segmen-segmen selanjutnya. Baik pemirsa, tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari Buya kita terkait dengan judul perspektif tasawuf dalam ibadah kurban. Buya, untuk muqaddimah judul kita dipersilahkan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fandur madza tara. Qala ya abatif al matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahu adzim. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara, terutama pencinta acara ngaji bareng di TVRI, dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Tazkirah Sumatera Utara, Majelis Ta'lim Aisyah Al-Jihad, dan anak-anakku para mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, unggul, cerdas, dan terpercaya. Alhamdulillah syukurillah, hari ini kita berjumpa kembali di acara yang sangat disayangi oleh kita semua dan presenter yang luar biasa. Selain ganteng, arif, dan mudah tersenyum, Ustaz Junaidi. Ayat yang saya bacakan tadi adalah firman Allah dalam Al-Quran yang mengandung nilai historical, kemudian juga mengandung nilai education, dan sekaligus juga adalah mengandung nilai sosial. Dikatakan demikian karena satu, arti ayat itu ketika dia, Ibrahim alaihissalam, sudah bersama anaknya yang menjelang usia baligh. Pada saat itu Ibrahim berkata kepada anaknya, "Duhai anakku, ya bunayya." Ini dalam konteks language, bahasa, inilah panggilan yang paling etis dan penuh rasa kasih sayang seorang ayah kepada anak. Inni ara fil manami anni asbahuka. Sesungguhnya ayah di dalam tidur melihat engkau ayah sembelih, dan ini wahyu Allah. Fandur madza tara. Maka ayah menunggu apa pendapatmu terhadap perintah Allah itu. Yang dahsyat ialah qala, anaknya menjawab, ya abatif al matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakanlah perintah Allah itu, insyaallah saya sabar menghadapinya. Nah, secara historis peristiwa ini kan terjadi ribuan tahun yang lalu. Bahkan pra kelahiran dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Tetapi nilai pendidikannya sangat mendalam dan terus secara kontemporer ini tetap diperlukan. Apa itu? Seorang ayah yang tegas dalam berakidah bahwa kalau perintah Allah dan ajaran Rasulullah itu pasti benar dan pasti baik. Maka beliau sampaikan dengan tegas. Namun memiliki nilai-nilai edukatif, persuasif. Karena ayahnya mengatakan fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Ayah tunggu. Ini artinya ada independensi yang diberikan kepada anak untuk merespon apakah setuju atau tidak. Tetapi dahsyatnya ialah dalam perspektif tasawuf, si anak menjawab, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjakanlah perintah Allah itu segera, insyaallah saya sabar menghadapinya. Ustaz Junaidi, dalam makom-makom kita mendaki level untuk mencapai muqarrabin dan muhibbin dalam dunia tasawuf, itu ada stasiun, diantaranya adalah makom sabar. Ismail yang relatif masih remaja ini begitu rupa mengatakan, insya Allah saya sabar untuk disembelih. Pertanyaannya ialah, siapa yang mengajarkan hal ini secara umum dan secara khusus yang mendidik anak bisa sabar untuk menerima apa yang akan dilakukan untuk dirinya atas perintah Allah? Oleh karena itulah nilai-nilai yang luar biasa ini kemudian menjadi syariat kepada kita untuk bisa patuh kepada Allah, apapun perintah Allah, meskipun harus mengorbankan yang paling kita cintai. Nah, di surah Ali Imran ayat 14, Allah menggambarkan begitu jelas, zuyinan linnasi hubbus syahawati minan nisa
wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan Allah indah dalam pandangan manusia dengan penuh rasa syahwat dan cinta terhadap wanita. Itu maksudnya pasangan hidup. Kalau wanita tentu pria. Kemudian yang kedua anak. Al-banin tentu lebih kepada anak laki-laki ya. Kemudian aksesoris kehidupan seperti emas, perak, lalu binatang ternak, kendaraan yang bagus sampai sawah ladang yang luas. Lalu yang paling dicintai nomor 2 itu apa? Anak. Ini pula yang diperintahkan Allah kepada Ibrahim untuk disembelih dan anaknya Ismail, kalau bahasa kita I'm ready. Kan luar biasa ini. Ayo kita eksplor lebih mendalam. Masya Allah, Masya Allah. Tentu ini menjadi hikmah yang sangat dalam ini Bu ya, terkait dengan tadi jawaban Nabi Ismail alaihissalam ini Bu ya. Dan itu usia relatif muda. Muda Bu ya. Maka saya bawanya adik-adik mahasiswa. Supaya mereka tahu Ismail seperti itu sudah kayak gitu, ikhlasnya, sabar dia gitu. Masya Allah. Padahal perintah yang disebutkan oleh ayahnya itu bukan perintah yang mudah di Bu ya. Masya Allah. Batang leher Tuhan itu disembelih. Masya Allah. Itu luar biasa. Masya Allah. Tentu ini sangat banyak sekali hikmahnya yang akan kita gali ini Bu ya. Baik, Bu ya, terkait dengan aspek tadi ini kan diawali oleh sebuah mimpi nih Bu ya. Mimpi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ini Bu ya bisa terwujudkan dengan begitu mudahnya perintah yang mengorbankan seorang anak ini Bu ya. Bagaimana Bu ya? Ustadz Yujadi yang saya cintai, kebetulan beliau ini dosen juga di UINSU dan ayahnya ini qori, hafiz, sahabat saya, Yusdari Amar ya. Kalau mengeksplor kajian sangat tinggi. Ini yang ditanyakan tadi itu bagaimana kaitannya kepada kita yang sekarang ini kok perintah itu lewat mimpi ya. Ada 3 hal yang penting diingat. Allah SWT itu menyampaikan wahyunya kepada para nabi dan rasul, itu ada yang langsung menghunjamkan ke dalam dada nabi. Dengan cara tentunya malaikat Jibril yang mewahyukannya, mengilhamkannya. Yang kedua ada dengan suara gemerencing. Ya, sehingga itu mengandung makna bagi nabi dan rasul yang sudah diberi isyarat tentang itu, ini pertanda datangnya wahyu. Yang ketiga, lewat satu keadaan di mana Rasulullah Muhammad SAW pernah itu menerima wahyu, saking beratnya sahabat yang pahanya ketindihan dengan paha Rasul sampai menahan keringat dingin yang begitu luar biasa. Karena Rasul sedang menerima wahyu. Nah yang keempat, lewat mimpi ini. Yang penting dicatat ialah, tidak semua mimpi itu wahyu. Apalagi mimpi orang biasa seperti kita. Kadang-kadang mimpi bunga tidur. Atau mungkin mimpi karena terlalu banyak menghayal. Tapi ada yang namanya ru'yatul haq, mimpi yang benar. Itulah mimpi para nabi dan rasul. Apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah nabi dan rasul yang memiliki julukan Khalilullah, kekasihnya Allah. Tentu punya posisi yang istimewa di sisi Allah. Maka kalau sudah Allah mengilhamkan, mewahyukan lewat mimpi, ini adalah benar. Jadi jangan sekali-kali kita terus ini saya dapat wangsit lewat mimpi bahwa saya mesti menggorok batang leher suami saya. Oh bahaya kita itu. Ini ada kadang-kadang dikit-dikit dapat wangsit, dapat ilham. Karena dalam bahasa Inggris wahyu itu inspiration. Pada maknanya lebih dari itu, bukan sekedar inspirasi, tapi adalah wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Waspadai, jangan dianggap setiap mimpi itu wahyu, tapi mimpi nabi dan rasul ada yang disebut dengan ru'yatul haq, itu mimpi yang benar. Nah, gitu. Masya Allah. Ya. Baik, Buya, terkait dengan tadi Buya, sebelum nanti dilemparkan kepada pemirsa Buya, terkait dengan dapat mengorbankan apa nih Buya namanya, yang dicintai, apalagi Nabi Ismail alaihissalam ini kan yang ditunggu-tunggu nih Buya, didapat ketika sudah Nabi Ibrahim di usia yang lanjut ini Buya kan. Ternyata perintah tersebut menyembelih anak kesayangan semata wayang ketika itu. Bagaimana ini bisa dilakukan dengan pengorbanan luar biasa, Bu? Iya. Baik pemirsa yang berbahagia, ibu-ibu yang saya muliakan dan anak-anakku para mahasiswa. Perlu kita simak bahwa di ayat 14 surah Ali Imran yang saya bacakan tadi itu, Allah memberikan kepada manusia tabi'ah sangat mencintai yang 7 tadi itu, terutama istri dan anak. Lalu
Nabi Ibrahim yang mendapatkan anak dalam usia relatif sudah tua. Saya baca sejarah di umur 90-an itu ya. Lagi sayang-sayangnya kepada anak, lantas diperintahkan untuk menyembelih anak. Ada 3 yang bisa saya sampaikan. Pertama, konon Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat pemurah. Dia kalau berkorban itu bisa sampai ratusan domba dan puluhan onta. Masyarakat setempat bertanya, Tuhan Ibrahim sangat pemurah ya. Ini korban sampai 300 domba kira-kira gitu ya. 70 onta. Gimana ini? Saya kalau yang begini namanya perintah Allah, apa yang paling saya cintai, yang paling saya sukai, itu saya berikan untuk kalian, untuk memenuhi perintah Allah. Anak pun kalau saya punya, saya korbankan. Itu. Yang kedua, beliau hidup dalam persimpangan 3 kondisi, yaitu budaya, agama, dan sekaligus adalah pola pikir masyarakat ketika itu. Apa itu? Kalau tadi dikatakan dia suka berbagi, lalu pada masa itu ada anggapan untuk memuja kekuatan alam ini harus berkorban. Dan yang dikorbankan itu yang paling dicintai. Yang paling dicintai itu anak. Maka ada sejarah pada zaman Mesir kuno, itu mereka-mereka yang ingin memuja air di sungai Nil itu mereka lemparkan ke sana gadis yang paling cantik. Ini adalah sesuatu yang menjadi catatan kelam dalam sejarah kalau dipandang dari segi akidah. Itu perbuatan yang syirik dan dosa besar kan. Nah yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam ini pernah memohon kepada Allah ketika melihat satu kaum di sebuah negeri yang relatif mereka itu sangat-sangat sebut saja dulu bandel, nakal. Ya Allah, kenapa enggak dimusnahkan saja semua kaum itu? Itu saya baca dalam kitab Duratun Nasihin. Lalu Allah berfirman, Nabi Ibrahim, Khalilullah, apakah Anda pikir saya tidak sayang kepada ciptaan saya? Itu kan ciptaan saya. Bagaimana nanti kalau satu ketika engkau dapat yang engkau cintai, kalau harus dibunuh kira-kira gitu ya, maka turunlah perintah ini. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keimanan yang begitu kuat, karena beliau kan bapak tauhid ya, yang menemukan proses bagaimana kita beriman kepada Allah. Kalau Allah memerintahkan itu pasti benar, pasti baik. Kalau Allah melarang itu pasti ada mudarat yang didapatkan kalau dilakukan. Demikian juga Rasulullah. Maka beliau tidak ragu-ragu. Tetapi yang lebih dahsyat kan Nabi Ismail ini lebih tidak ragu lagi untuk disembelih lehernya itu. Maka dalam konteks ini marilah kita senantiasa menguatkan keyakinan untuk percaya kepada Allah. Kalau sudah perintah Allah tidak ada tawar-menawar lagi. Laksanakan itu. Nah, untuk menguatkan itulah kita perlu memperbanyak zikir. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Demikian. Baik, Masya Allah. Cukup Ya. padat sekali nih Bu ya. Alhamdulillah. Baik dari segi sejarah dan hukumnya. Ya. Baik. Karena saya tadi sudah bertanya, 2 pertanyaan, saya rasa tidak perlu saya garap semuanya nih Bu. Ya. Ya. Nanti setelah ngaji bareng nih, mau saya di demo ibu-ibu nih Bu ya. Ya. Ustaz nggak ngasih saya, Ananda nggak ngasih saya bertanya nih Bu. Ya. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, insya Allah nanti kami akan memberikan kesempatan kepada pemirsa yang di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, adik-adik semua untuk bertanya nantinya dengan Buya. Tentunya tetaplah bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ya, Mas. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, ini suaranya Buya ada vokal bassnya, ada suara melengkingnya nih Buya. Bassnya ini adik-adik nih ya, Masya Allah luar biasa, nyaman di hati, betul-betul nyaman mendengarkan suara mengatakan nyaman di hati. Baik pemirsa, baik, Masya Allah nih saya ingin mengajak, ternyata sudah ada pemirsa yang terhubung bersama kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Ibu? Dari mana? Dengan Mbak Ike di Medan. Baik, Mbak Ike. Silakan pertanyaannya, Mbak Ike. Iya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ika. Apa Dulu kan kabar, kita Buya? sering di Sehat? sini Mbak Ika. Sekarang Mbak Iya, Ika di Bu. rumah aja ya. Sehat walafiat, Mbak Ika sehat.
Alhamdulillah silakan, sehat Buya. silakan. Izin Buya, Iya. mau bertanya seputar tasawuf. Ya, Cerita penyembelihan hewan kurban. iya, Nah, ini hakikatnya dalam tasawuf penyembelihan hawa nafsu Buya. iya. Itu bagaimana Buya prosesnya hingga kita bisa mencapai hingga nafsu mutmainnah Buya, hingga nafsu yang lain bisa terbuang. Iya. Mohon izin Buya, terima kasih. Salam buat Umi, buat Tazkira dan semuanya. Barakallah. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ika atas pertanyaannya nih. Iya. Buya, Mbak Ika ini murid Buya juga nih ya. Iya. Buya. Jadi pertanyaannya sudah nyambung betul ini Buya, Iya. terkait dengan bagaimana pandangan dari tasawuf terkait Iya. penyembelihan ini Buya. Iya. Bisa langsung dijawab Iya. ya, persilakan Buya. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang berbahagia, terutama pencinta acara ngaji bareng di TVRI Nyaman di Hati, dan para bunda yang ada di studio, serta anak-anakku para mahasiswa. Berbicara manusia sebagai makhluk yang memiliki akal pikiran, hati perasaan, dan hawa nafsu. Nah, pada hawa nafsu inilah yang kita harus waspada. Karena hewan juga punya hawa nafsu. Namun hewan tidak diberi akal sehingga tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Manusia sebagai makhluk yang memiliki hawa nafsu, tetapi dibekali dengan akal dan juga kolbu, sehingga bisa menseleksi apakah mendrive atau sekaligus untuk membatasi tuntutan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup kita, laksana api. Kita kan membutuhkan api kan? Ibu-ibu di rumah menanak nasi segala macam kan prosesnya dimasak pakai api ya? Ya bunda ya? Nah kalau dikaitkan dengan diri kita, demikian juga kita membutuhkan hawa nafsu, tapi jangan melampaui batas. Apakah dalam rangka mencintainya sehingga ingin berlebihan, atau dalam mencarinya sehingga menabrak segala koridor, sampai kepada kalau sudah kita miliki sesuatu, dalam arti mendapatkan apa yang diinginkan, kita harus sadar, itu semua adalah amanah Allah, pemberian Allah, pinjaman Allah, bukan punya kita. Maka ketika Allah menguji untuk memberikan kepada kita, ulangi, untuk meminta kepada kita memberikan apa yang ada pada kita, diberikan kepada orang lain, harus siap. Disitulah kita harus mampu mengamputasi, memotong tuntutan hawa nafsu yang berlebihan. Bukankah kalau kita makan, sekali nyuap, sesuap atau sesendok-sesendok? Kita berpakaian satu setel. Maka ketika kita punya makanan lebih, ketika kita punya pakaian lebih, ayolah berbagi. Nah, dalam pembelajaran itu, ibadah kurban, khususnya menyembelih hewan dengan memberikan daging yang banyak proteinnya, ini kan simbol 3. Pertama, menyembelih hewan itu menggambarkan kepada kita secara filosofis, kita potong, kita amputasi, kita kikis sifat-sifat haiwaniah yang ada pada diri kita. Yang kedua, ini adalah binatang halal yang dagingnya mengandung protein tinggi. Di mana ada penelitian bahwa masyarakat ini harus memakan daging paling tidak seminggu sekali. Nah, mereka yang tidak mampu tentu sangat bahagia ketika mendapatkan daging kurban dari orang-orang yang begitu pemurah. Nah, yang ketiga, ketika itu dilaksanakan, maka akan ada hubungan kasih sayang secara horizontal, hablum minanas, antara yang memberi dengan yang diberi. Sehingga kita tidak mengutamakan diri kita sendiri yang sifatnya ego. Dan ini kadang-kadang kan sifatnya adalah nafsu tadi itu ya. Semuanya mau kita, aku yang nomor 1, aku yang paling hebat, aku yang paling banyak. Enggak boleh begitu. Nah, jadi Mbak Ika, disitulah tasawufnya. Artinya kita mampu memotong keinginan kita, mengurangi keinginan kita, mempapras keinginan kita untuk kita berbagi kepada orang lain. Nah, Ustadz Yuzaidi, tapi dalam konteks anatomi tumbuhan, ini kan sesuatu yang dipotong. Apabila itu pohon yang cepat bertunas, kan tunasnya akan lebih banyak dan buahnya akan lebih lebat. Ya Bunda pernah melihat batang ubi dipotong, tumbuh lagi, akan lebih banyak. Nah, kalau kita potong hawa nafsu dalam arti menguasai sesuatu karena untuk berbagi kepada yang lain, yakinlah Allah akan balas berlipat-lipat ganda. Bahkan dalam hadis dikatakan,
kalau kita menyembelih hewan kurban, kita bagikan dagingnya, maka kita mendapat kebaikan lebih banyak dari bulu binatang yang ada di hewan itu. Berapa banyak bulunya itu ya. Maka ayolah kita kurangi selera yang bersifat pribadi untuk dapat berbagi kepada orang lain. Masih banyak kita ketemu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, kasih sayang kita. Ada orang-orang tua yang sudah jompo, tidak mampu mencari rezeki. Ada anak-anak mahasiswa yang jauh dari kampung halaman, kepingin menuntut ilmu, tapi mereka kekurangan biaya. Ayo kita berbagi, apa yang ada pada kita tidak dalam bentuk makanan daging, tapi dalam bentuk yang lain. Demikian. Baik, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan ini semakin Ya. menjadikan diri kita lebih peduli nih Buya ya. Ya, lebih lebih peduli, peduli, Masya betul. Allah. Terima kasih Mbak Ike, mudah-mudahan jawaban dari Buya ini dapat Ya. memberikan pemahaman dan Ya. perundungan terhadap kita yang insya Allah nanti mudah-mudahan dimampukan Allah untuk dapat berkurban ya. Ya. Baik, sesuai dengan janji saya tadi, kita akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang di studio ini. Baik, silahkan ibu yang sudah bersiap ingin bertanya, berdiri, Ya. sebutkan nama dan pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Ya. Perkenalkan, nama saya Yulia. Iya, Bunda. Saya dari Majelis Taklim Aisyah Al-Jihad. Ya. Saya ingin bertanya kepada Buya, Silakan. apakah perbedaan antara kurban dengan akikah? Iya. Mohon penjelasannya dari Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita kasih kesempatan juga. Mungkin ada ibu-ibu lain yang ingin bertanya dari Majelis Taklim Tazkirah. Ya, silakan Ibu sebutkan namanya dan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Hidayah Nur Hidayah. dari Majelis Taklim Tazkirah. Ya. Saya mau bertanya, Ya. Bu ya. Silakan Bunda. Siapakah yang berhak memakan daging kurban dan akikah itu? Ya. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dulukan dulu ibu-ibu nih Buya daripada Baik. adik-adik nih Buya ya. Ya. Baik Buya, pertanyaan pertama tadi dari Majelis Ya. Taklim Al-Jihad nih Buya, Ya, terkait dengan Aisyah, perbedaan ya. Aisyah Al-Jihad, perbedaan antara Ya. kurban dan akikah. Kemudian pertanyaan kedua bisa disambung Buya, Ya. penerima dari daging akikah dan kurban ini Ya, siapa saja? baik. Persilakan Buya. Ya. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara yang sangat kami cintai dan mencintai kami, terutama acara ini. Dan bunda-bunda kami di studio, baik pengajian Aisyah Al-Jihad maupun Tazkirah, dan anak-anakku mahasiswa Fakultas Agama Islam UMSU yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini ya. Satu, bahwa kalau kita mendapat anak, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, tunjukkanlah kegembiraan dalam bentuk berbagi rasa. Ya. Kullu ghulamun murtahanun bi aqiqatihi. Tiap-tiap anak yang lahir itu tergadi dengan akikahnya. Maksudnya Pak Ustadz yang dari aspek hukum ya, itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan syukur terhadap kelahiran anak. Itu disebut akikah. Sehingga ini menjadi satu konteks kepada pendidikan anak itu sendiri. Karena lanjutan hadis tadi itu, apabila anak itu tidak disambut dengan rasa syukur menyembelih akikah, nanti di akhirat dia akan menuntut, bahkan bisa mengatakan, saya bukan anak papa, bukan anak mama, karena ketika saya lahir ke dunia, papa mama tidak bersyukur. Kira-kira begitu bahasa kita di sini. Maka akikah ialah ibadah tanda syukur atas kelahiran anak, dan itu bisa saja terjadi kepada orang yang mungkin sekarang dapat anak 7 hari kemudian sangat dianjurkan untuk potong akikah, kan 7 hari dia kan, yang abdulnya 7 hari itu ya. Nah, kalau akikah itu adalah kaitannya kepada syukuran terhadap lahirnya anak laki-laki 2 ekor kambing jantan, anak perempuan cukup 1 ekor, ini kapan saja, dalam arti kapan saja kita menerima anugerah anak. Nah, kalau kurban ini ibadah yang terkait kepada bulan haji, al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji itu adalah bulan-bulan yang telah ditentukan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yaitu puncak daripada ibadah haji di bulan Dzulhijjah, khususnya di tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Tanggal 10 namanya Yaumun Nahar, hari menyembelih, tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik.
Nah disitulah kita dianjurkan menyembelih hewan kurban. Jadi hewan kurban disembelih itu pada bulan haji. Kalau akikah disembelih kapan dapat anak. Kalau bunda pun nanti dapat anak, ya silakan menyembelih akikah dan kita siap untuk diundang untuk berdoa ya Ustaz ya. Nah. Kemudian dagingnya itu untuk siapa? Ya namanya daging, makanan lezat yang mengandung protein diberikan kepada mereka yang berhak. Siapa? Terutama kaum du'afa, ya. Wa ammasaila fala tanhar. Orang yang meminta-minta itu janganlah dia hardi, tapi diberilah, ya. Kemudian ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin, pada orang miskin. Lalu bolehkah orang-orang biasa, jiran tetangga mendapatkan daging akikah? Boleh. Kenapa? Ini kan ungkapan rasa syukur. Tapi kalau tetangga itu ada yang du'afa, ada yang ekonominya mapan, tentu diutamakan yang du'afa. Kenapa? Karena ini adalah merupakan pemberian yang sifatnya tanda syukur, berbagi makanan yang lezat cita rasanya. Demikian juga daging akikah dan daging kurban itu. Nah, bolehkah orang-orang yang tidak du'afa mendapatkan itu sebagai hadiah? Boleh. Sebagai hadiah boleh. Ya, saya memotong kurban, lalu teman saya dosen dari UMSU mengatakan, "Buya katanya motong kurbannya?" "Iya." "Ada dagingnya?" "Ada." "Boleh saya kasih?" "Boleh." Tapi kalau karena itulah kemudian orang-orang du'afa tidak mendapatkannya, alangkah kasihannya mereka. Karena mereka lebih membutuhkan. Jadi konteksnya lebih kepada sosial. Karena ibadah kurban ini pun hukumnya adalah sunnat muakkad. Jadi bunda boleh dagingnya dibagikan kepada kaum du'afa, jiran tetangga, dan orang-orang yang membutuhkan dan berhak menerimanya. Gitu ya. Baik, sudah cukup jelas perbedaan antara akikah dengan kurban dan para penerimanya, Ibu ya. Baik, selanjutnya saya juga akan memberikan ini pertanyaan kepada adik-adik. Tapi sebelum Ibu adik bertanya, kita mau dengar dulu semangat semuanya. Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Masya Allah, masih semangat ngangkat tangan, nyaman di hatinya Ibu ya. Saya tengok masih ada yang lemas-lemas, tanggung-tanggung angkatnya. Baik, kita kasih dulu kesempatan nih kepada yang baju biru nih ya. Masya Allah, mahasiswi dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ini generasi insya Allah nih Bu ya, pemimpin masa akan datang nih. Dari tampangnya nih Bu ya, Masya Allah luar biasa, macam kata Bu ya, tampan-tampan, tangguh-tangguh, cantik-cantik, cerdas-cerdas nih Bu ya. Kita tunggu pertanyaannya nih Bu ya. Yang pertama dari yang laki-laki dulu, mahasiswa. Ya silahkan, siapa ingin bertanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaka Samudra. Izin Buya, saya bertanya. Secara hakikat nih Buya, mengapa berkurban itu disebut dengan ujian cinta Buya? Demikian Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Buya, cocok nih Buya dengan yang bertanya ini pakai lobe putih nih Buya, agak abu-abu nih Buya. Pertanyaan cukup dalam nih Buya. Luar biasa. Baik, untuk mempersingkat waktu juga, dipersilakan kepada mahasiswi yang ingin bertanya. Siapa yang sudah siap ingin bertanya? Baik. Iya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Buya, saya atas nama Lailatul Hasanah dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Agama Islam. Izin bertanya nih Buya. Silakan. Nah, sebagaimana kita ketahui nih Buya, ada 3 figur dalam 3 figur yang menjadi pemeran dalam ibadah kurban. Nah, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail selaku anaknya, dan juga Siti Hajar selaku ibu dari Nabi Ismail. Nah, lantas pertanyaan saya Buya, kenapa peran ibu, sosok ibu dalam ibadah kurban ini tidak disebut gitu Buya? Demikian yang dapat saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ini yang bertanya ini nilainya bisa A nih nanti Bu ya? Insya Allah. Baik, yang lain juga A nih Bu ya. Dan memang mereka semuanya unggul-unggul. Masya Allah. Baik, Buya bisa dijawab nih Bu ya. Langsung pertanyaan yang pertama dan yang kedua tadi. Baik. Silakan Buya. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Ali Imran ayat 31. Shadaqallahul adzim. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yaitu umatmu, apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah Muhammad SAW. Maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam perspektif tasawuf, ayat ini adalah pendorong kepada kita apabila beribadah itu tidak sekedar kesadaran ini adalah kewajiban, tidak sekedar keinginan untuk mendapatkan imbalan pahala, tetapi adalah karena rasa cinta kepada Allah. Maka siapakah guru cinta yang paling hebat itu? Rasulullah. Nah, Rasulullah dalam melaksanakan dakwahnya, dalam melaksanakan ibadahnya, beliau itu sangat luar biasa di dalam melaksanakan dakwah maupun ibadah. Sampai mengorbankan kampung halaman kan, meninggalkan Makkah hijrah ke Madinah. Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta beliau, itu mengorbankan hartanya untuk kepentingan dakwah dan ibadah Islam. Jadi kalau ingin mencintai Allah, tunjukkanlah apa yang paling kita cintai, itulah yang kita persembahkan dalam konteks apakah itu fasilitas ibadah maupun sesuatu yang kita lakukan dengan beribadah itu. Nah, hubungannya dengan ibadah kurban, tadi kan di surah Ali Imran ayat 14, yang sangat dicintai manusia dengan penuh syahwat itu kan kedua, anak. Berarti anak ini adalah objek yang luar biasa menjadi cinta ayah dan ibu. Ya, tapi itu pula lah yang kepada Nabi Ibrahim yang memiliki level, memiliki derajat Khalilullah, diujikan kepadanya untuk mengorbankan anaknya Ismail, Pak Ustadz. Kalau kita nggak sanggup itu, anak kita nangis saja pun kita terus, waduh, kadang-kadang kelimpungan, apalagi sampai maaf, terbayang disembeli lehernya betapa sakit itu kan. Tapi beliau sangat mencintai Allah dan rela mengorbankan apa yang paling dicintainya. Ternyata ini adalah skenario Allah untuk menguji manusia. Jangan karena mencintai sesuatu kita menjadi budak daripada yang kita cintai itu. Tapi jadikanlah itu alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mencintai sesuatu, biasanya dia selalu ingat kepada sesuatu itu. Kalau dia cinta kepada uang, maka uang saja yang diingatnya. Kalau dia cinta kepada pangkat jabatan terus yang ingin dilestarikannya. Betul ya? Nah, kalau kita cinta kepada Allah, maka Allah terus yang kita ingat. Apapun perintahnya kita lakukan. Nah, dalam konteks sejarah ini adalah ibadah yang luar biasa menguji keimanan, kecintaan, sekaligus bagaimana seorang anak patuh kepada orang tuanya. Namun ini kemudian kan Allah batalkan dan Allah ganti dengan hewan, zibhin adim. Nah, inilah dia manifestasi cinta bahwa kita tidak disuruh mengorbankan manusia. Kenapa? Allah pencipta seluruh makhluk, apalagi manusia yang dalam dirinya ada roh, yang boleh mengambil roh itu hanya Allah. Dengan mengutus malaikat Israel. Nah, diganti dengan ibadah kurban, khususnya hewan kurban yang disebut zibhin adim, yaitu domba yang besar. Nah, inilah yang kita lakukan. Jadi penjelmaan daripada perintah kurban itu ialah korbankan apa yang paling kamu cintai, termasuklah harta. Ya, karena untuk membeli hewan kurban ini kan lumayan juga. Sekarang saya tengok di mana-mana panitia kurban, satu bagian 2.300.000 gitu kan. Nah, ini kan cukup besar jumlahnya kalau kita hitung sekarang. Tapi kalau kita bagi per 365 hari, satu hari cuma 6.000 itu. Mie Aceh pun tak dapat 6.000. Nah, gitu ya. Lalu kepada Ananda yang bertanya tadi sangat ilmiah ya. Ini memang pantaslah mahasiswa Fakultas Agama Islam UMSU ya. Unggul, cerdas, terpercaya. Nah, Ismail adalah anak, Ibrahim adalah ayah, ibunya ialah Siti Hajar. Dalam konteks Islam, maka ini adalah anak Siti Hajar. Kenapa ibu tidak ditonjolkan di situ? Bu, wanita ini perasaannya lebih halus dan lebih banyak. Sehingga ada kata-kata hikmah mungkin ya, sedengarin ya. Laki-laki itu 9 akalnya, 1 perasaannya. Tapi kalau wanita itu 1 akalnya, 9 perasaannya gitu ya. Maksudnya dia lebih mendahulukan rasa 9 kali lipat dibanding dengan pria.
Sehingga kalaulah diberitahu kepada Siti Hajar bahwa anaknya ini dibawa oleh ayahnya Ibrahim untuk disembelih, bayangkan betapa perasaan seorang ibu. Tentu akan bisa mengganggu. Namun dalam riwayat sufistik, Siti Hajar tahu kok. Karena digoda oleh setan kan. Kira-kira kalau bahasa Kota Maksum, jar-jar. Apa tan? Setan itu ya. Itu lakimu Iaim, kira-kira ini bahasa Medan ya itu, bawa anaknya mau disembelih katanya. Nggak mungkin lah orang tua menyembelih anak. Tapi begitu pun kalau perintah Allah, Tuhanku dan Tuhan Ibrahim, ya silakan saja. Nggak berhasil. Maka itu kan sampai 3 hari itu kan pelaksanaannya. Mula-mula di Jumratul Ula, Jumratul Wusta, akhirnya di Jumratul Aqabah. Nah, dapat kita ambil pelajaran bahwa wanita itu memang halus perasaannya dan mendahulukan perasaan, dan memang dalam hidup ini harus ada yang punya perasaan. Ya, kalau nggak ada perasaan kayak sekarang inilah, banyak kali orang yang merasa pintar tapi tak pintar merasa. Nah, kalau Bunda ini kan pintar merasa, ya kan? Belum pukul 4 sudah sampai di studio, alhamdulillah. Belum disuruh sudah datang, alhamdulillah. Oleh karena itu, Ananda, jangan merasa kecil hati kalau peran istri tidak ditonjolkan. Kenapa? Karena memang ibu selalu di balik layar, tapi sesungguhnya ibulah yang berjasa. Buktinya, anak saya Muhammad Azmi Johari SH, di ijazahnya anak Amiruddin MS, padahal yang mengandung Siti Supiati, yang melahirkan Siti Supiati istri saya. Begitulah kadang-kadang. Tidak dinampakkan, tetapi mereka luar biasa. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu, bukan ayah. Terima kasih. Masya Allah. Ibaratkan gula nih Buya ya. Iya, kopinya enak, dibilang kopinya yang enak. Iya. Padahal gulanya pas nih Buya. Nah, ya. itu dia. Giliran kemanisan baru disalahi gulanya Iya, Buya ya. Kebanyakan gula. Kebanyakan gula ya. Betul. Baik, betul. Masya Allah. Ini mudah-mudahan menjadi penyemangat nih, khususnya bagi kaum ibu. Tadi yang bertanya ini belum jadi ibu-ibu nih Buya. Akan jadi ibu insya Allah. Calon ibu nih Buya ya. Karena mereka ini semuanya semester tinggi. 6, 7. Dan mereka memang mahasiswa yang relatif pilihan. Karena saya mengajar 4 kelas di UMSU itu, saya katakan kalau saya dosennya harus lebih dari saya. Masya Allah. Kalau cuman kayak saya, ngapain belajar dengan saya? Kenapa? Saya kan zaman kolonial, mereka kan zaman milenial. Baik, Masya Allah, itu perbandingan itu Bu ya. Masya Allah. Ya. Baik, saya beri dulu kesempatan. Ada tadi saya lihat dari mahasiswi yang ingin bertanya satu lagi ya. Siapa? Ya. Ada yang ingin bertanya? Satu lagi? Baik, nah, ini luar biasa nih dari muda-muda nih. Alhamdulillah. Banyak pertanyaan nih Bu ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarina Maha. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya ingin bertanya Buya. Silakan. Apakah hukumnya jika penerima daging kurban menjual daging kurbannya untuk kebutuhannya seperti membeli beras dan lain sebagainya? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab Buya, kita dengarkan dulu semangat kita bersama. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ya, saya yakin yang tertutup matanya ini saking khusyuknya mendengarkan tausiah Buya. Ya. Saking khusyuknya Buya, ditutup matanya Buya, menghayati betul nih Buya. Itu tadi Ibu kan 9 perasaannya Buya kan. Nah, jadi agak tertutup matanya saking khusyuknya Buya ya kan Buya. Baik Buya, ini pertanyaan dari mahasiswi terkait dengan penerima kurban menjual dagingnya untuk kebutuhan membeli kebutuhan sehari-hari. Persilakan Buya. Baik. Para pemirsa yang berbahagia, ibu-ibu, bunda kami yang tercinta dan anak-anakku yang tersayang. Kita mesti paham, apabila sesuatu itu sudah menjadi hak seseorang karena jual beli, apalagi kita berikan sebagai hadiah, itu kan sudah haknya gitu ya. Jadi kita ambil contoh begini, secara praktis ialah seseorang yang sudah mendapatkan daging kurban dan itu sudah diserahkan, sudah dia bawa pulang, itu hak siapa? Hak siapa? Hak siapa? Maka suka-suka dia. Apalagi, mohon maaf nih, saya menahan air mata. Ada kadang-kadang di saat-saat seperti Idul Adha, dia dapat daging kurban, tetapi di rumah nggak punya beras. Di rumah tidak punya minyak lampu untuk menghidupkan kompor menanak nasi. Lalu ketika itu adalah haknya,
ada yang mau nukar, sebut saja dulu kedai tempat dia belanja. Bu, dapat daging kurbannya? Iya, saya alhamdulillah di STMA saya dapat, STMB saya dapat karena rumah saya di pertengahan. Jadi saya dapat 3 bungkus. Kenapa? Suami saya ikut jadi panitia. Terus yang sebungkus mau saya tukarkan kepada beras, minyak lampu, boleh? Halo, boleh? Logika hukum boleh karena sudah hak dia. Sudah hak dia kan. Maka itu sering saya katakan kepada panitia kurban dan pelaku kurban. Kalau memang kita punya rezeki lebih, memang kita menyembelih hewan yang dibagi daging. Tapi kan nggak ada salahnya kalau peserta kurban itu kita tahu keadaannya. Kita juga kasih uang beli bumbu. Kesimpulannya boleh, karena itu sudah hak dia. Tapi biasanya tidak akan terjadi seperti itu. Mereka pun tahu ini daging yang penuh barokah. Maaf. Saya mendengar, mudah-mudahan ini salah ya. Karena saya tinggal di Jakarta. KTP saya dulu ada Jakarta, sekarang tidak berlaku lagi. Saya rumah ada Jakarta. Katanya mereka itu ada yang seperti itu. Dapat 2-3 bungkus itu mereka jual karena mereka butuh beras, butuh minyak lampu untuk itu. Nah kajian hukumnya ialah kalau sudah hak mereka, apakah jual beli itu salah? Tidak, cuman mungkin tidak etis. Kenapa? Masa daging ibadah yang didapat sebagai hadiah dijual. Nah, itu terpulang kepada mereka. Tepuk dada tanya iman. Tanya iman. Masya Allah. Baik, sudah cukup jelas ini Bu ya, Alhamdulillah. Jawaban terhadap mahasiswi tadi. Iya, Baik Bu ya, ini waktu kita tidak terasa Bu ya, sudah berada di Alhamdulillah. penghujung Bu ya untuk kesimpulan Iya. atau conclusion pada tema kita hari ini. Persilahkan Bu ya. Baik, terima kasih para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang berada di rumah dan tentunya masih bersama kita. Ibu-ibu, bunda kami yang sangat kami sayangi dan anak-anakku yang tercinta. 2 hal yang kita simpulkan pada pertemuan hari ini. Di bulan haji ini, kalau kita tidak berhaji karena belum ada rezeki, tinggal di tanah air, ada ibadah yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada ibadah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah pada Yaumun Nahar tanggal 10 Dzulhijjah kecuali berkurban. Ayolah kita berkurban. Yang kedua, mari kita jadikan ini pembelajaran untuk senantiasa dalam hidup ini kita mau berbagi kepada orang lain. Berkurban adalah manifestasi akhlakul karimah karena keyakinan kita kepada Allah, kita mesti berbagi. Dan manusia yang paling baik di sisi Allah bukan yang sholatnya banyak saja, tetapi khairun nas anfa'um linnas. Orang yang paling baik ialah yang bermanfaat kepada orang lain. Terima Masya kasih. Allah, terima kasih banyak Bu ya Ya, atas tausiahnya. alhamdulillah. Bu ya kirim salam sama keluarga Bu ya Amin. dan Insyaallah saya sampaikan. santri-santriwati di Pondok Pesantren Baitul Insya Mustaqirin Bu Allah, ya. mudah-mudahan santri kita bertambah banyak. Amin. Insya Allah kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya Bu Insyaallah, ya. insyaallah. Dan ibu-ibu, Masya Allah terima kasih banyak Ibu sudah membersamai kami hingga di akhir acara dan adik-adik mahasiswa yang Masya Allah tetap semangat. Saya mau dengar semangat terakhir. Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI. Semoga selamat, sehat sampai rumah Ibu ya. Baik pemirsa yang berada di rumah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentu apa yang disampaikan Buya ini menjadi persiapan bagi kita untuk betul-betul menghayati, merenungkan segala aktivitas ibadah kita. Terkhusus adalah ibadah kurban yang sangat penting dan penuh nilai hikmah dan sejarah yang bisa kita gali dalam setiap saat. Insya Allah ini dapat menjadi i'tibar bagi kita semuanya. Saya Yuzedi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.